masih banyak nih yang penasaran tentang gaya hidup minimalis. Karena itu, beberapa bulan yang lalu saya tanya ke teman-teman subscriber di channel ini, ada nggak sih yang kalian mau tanya nih gitu kan? Kemudian masuklah beberapa pertanyaan dan saya akan jawab pertanyaan kalian tentang gaya hidup minimalis di video ini. Jangan kemana-mana. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya untuk bisa menekan keinginan untuk membeli sesuatu yang baru? Ini pertanyaan dari Henny Setiawati, kemudian Jimmy Kuvertinus, Adelina Safitri, dan Rizka Oktarina. Makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi gini, yang pertama kita harus aware. Hidup itu harus penuh awareness, harus penuh kesadaran. Kita jalani segala sesuatu dengan penuh kesadaran, kita jadi tahu yang mana sebetulnya jadi kebutuhan kita, yang mana yang sebetulnya hanya keinginan aja, gitu kan. Nah yang kedua, kita harus bisa bikin aturan kita sendiri. Karena dalam gaya hidup minimalis itu nggak ada aturan bakunya, nggak ada yang harus banget melakukan sesuatu, nggak. Tapi kita bikin aturan sendiri. Gini, kalau kita tahu nih kita masih susah untuk menahan keinginan, jangan sering-sering goda-godain mata kita melihat online shopping. Scrolling online shopping akhirnya jadi beli sesuatu yang sebetulnya tidak kita perlukan kan. Karena itu kurang-kurangi untuk melihat online shopping. Kemudian kalau memang masih suka belanja di mall gitu, ya udah jangan sering-sering pergi ke mall gitu, kecuali memang udah bisa menahan keinginan ya. Nah terus deh gitu bikin aturan tunggu juga bisa. Nah, aturan tunggu ini misalnya nih pada waktu kita lagi lihat online shopping, terus deh gitu kita tergoda untuk membeli gitu ya, terus langsung masukin aja di keranjang, nggak masalah. Tapi buat waktu tunggu 1-2 minggu kemudian lihat lagi keranjangnya. Pada saat itu biasanya kita keinginan untuk membelinya udah turun, jadinya ya tadinya lucu jadi nggak lucu lagi. Di mall juga sama, pada waktu kita lihat barang yang kita inginkan, foto aja dulu, foto udah, terus pulang. Pada saat di rumah lihat-lihat lagi, itu sebetulnya kayaknya nggak terlalu perlu amat. Apalagi waktu kita lihat barang di rumah kita, oh udah ada kok, misalnya mau beli tas, oh ternyata tas di rumah itu masih bisa kok dipakai, masih bagus kok, akhirnya nggak jadi beli gitu. Itu salah satu tipsnya bagaimana kita bisa menekan keinginan untuk beli barang baru. Mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Setiawan Eko 23. Hai Kak Glo, apakah minimalis harus serba warna putih dan monokrom? Nah, ini sebetulnya pengertiannya masih keliru. Minimalism itu bukan tentang warna, bukan bagaimana kita punya baju warnanya cuma hitam, putih, rumah itu bukan sekedar punya warnanya hitam putih doang, nggak gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu tergantung pribadi kita masing-masing sih. Kita suka warna apa? Saya suka warna monokrom, saya suka hitam, putih, abu-abu, saya suka nuansa coklat, saya suka juga warna cerah-cerah kayak merah, kuning, biru gitu. Jadi tergantung sih pribadi kita masing-masing. Jadi gaya hidup minimalis bukan tentang warna, tapi tentang bagaimana kita mengerti prioritas dalam hidup kita. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Paulinus Pandiangan. Apakah Kak Gloria bisa merekomendasikan buku atau artikel yang merangkum financial literacy dan gaya hidup minimalis? Nah, ini kalau buku saya seneng baca, jadi kalau buku saya bisa rekomendasikan banyak buku. Nanti saya bikin satu video khusus tentang 10 buku minimalis yang menginspirasi saya banget ya. Nanti nonton videonya. Oke, jadi gini, kalau tentang financial, saya suka bukunya Robert Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad. Ya, dia punya 2 ayah, artinya ayah yang pertama ayahnya dia sendiri yang poor dad, dia menggambarkannya karena ayahnya ini seorang dosen, kemudian hidupnya benar-benar hanya dari gaji aja. Kemudian dia lihat ayahnya temennya yang seorang pengusaha, yang seorang ya pokoknya benar-benar bagaimana orang ini bisa memanfaatkan semua resource, semua yang dipercayakan ke dia dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi dia lihat bagaimana caranya si ayahnya temennya ini mengelola uangnya. Robert Kiyosaki, bagus tuh ya. Jadi boleh dibaca. Kemudian kalau buku literasi keuangan lainnya juga, ini ada satu buku dari mana ya? Ini Morgan Housel, Psychology of Money. Ini juga bagus. Nanti saya bikinin satu video khusus juga tentang ini ya.
bagus tentang gimana sih sebetulnya kita itu gak bisa samakan nasib kita juga sama semua orang. Gak bisa kita bilang bahwa oh hanya dengan kerja keras aja kita bisa punya banyak uang dan sebagainya. Ternyata ada banyak aspeknya loh gitu. Ya nanti saya ceritain. Kalau buku tentang gaya hidup minimalis ada banyak banget. Nih kayak misalnya ini Goodbye Things dari Fumio Sasaki. Ini ceritanya nanti deh saya ceritain panjang lebarnya ya. Terus udah gitu ini buku Francine J, Seni Hidup Minimalis, kemudian Seni Membuat Hidup Jadi Lebih Ringan. Terus ada bukunya ini Suteru Gijutsu, Seni Membuang Barang. Seni membuang barang aja ada seninya. Terus udah gitu Marie Kondo itu bagaimana beres-beres gitu. Terus udah gitu saya suka juga Desi Anwar ya. Desi Anwar punya buku Hidup Sederhana dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggrisnya A Simple Life dia bikin juga. Kemudian Essentialism Greg McKeown, ini juga keren juga nih, bagus banget bukunya. Nanti saya ceritain. Terus ada lagi buku The Art of Simple Living, terus L'Art de la Simplicité. Terus yang ini yang bagus, All You Need Is Less. Ini kecil bukunya tapi powerful banget. Oke, jadi itu kira-kira rekomendasi buku dari aku tentang gaya hidup minimalis dan financial. Kalau financial ada banyak lagi sih yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wulayan. Kak, minimalisme yang benar itu punya satu barang dan awet kan? Saya dari dulu awet kalau pakai barang. Dan saya orangnya sedikit pelit, jadi selalu beli barang murah. Tapi saya dengar minimalisme itu beli barang dengan kualitas terbaik agar awet. Jadi lebih baik saya beli sepatu branded atau sepatu murah aja, toh bisa sama-sama awet. Oke, gini. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa beli barang yang murah terus awet, ya why not? Bagus dong berarti dong. Artinya kan kita jadinya nggak harus keluarin banyak uang gitu untuk membeli satu barang dan kita bisa pakai dalam jangka waktu lama. Tapi sayangnya nggak banyak barang yang murah dan awet gitu, ya kan? Jadi yang penting adalah nggak penting murah atau mahalnya, tapi yang penting adalah kita benar-benar cek dulu kualitasnya bagus atau enggak. Jangan sampai baru beli hari ini, minggu depan udah rusak, akhirnya kita harus beli lagi. Ujung-ujungnya jadi boros. Jadi intinya adalah bukan murah atau mahalnya, tapi apakah barang ini awet, tahan lama, dan bisa memberikan manfaat yang paling baik buat kita yang menggunakannya. Pertanyaan yang kelima dari Risma Ima. Pertanyaannya gini, Kak, dari sekian banyak video Kak Glo, mana sih video yang paling cocok, tepat sasaran untuk saya kasih lihat ke anak-anak saya, supaya mereka juga bisa belajar dan paham hidup minimalis, supaya nggak terlambat seperti saya, meskipun tidak ada kata terlambat untuk hal yang lebih baik. Tolong jawab ya Kak. Thank you, sukses terus Kak. Makasih Risma. Jadi gini, sebetulnya video di channel ini itu nggak ada yang dikhususkan buat anak-anak. Tapi ada satu video nih yang ini nih, konsep hidup minimalis. Di video itu saya cerita bagaimana di awal kehidupan kita muncul keinginan. Kemudian lama-kelamaan akhirnya kita jadi mengerti mana bedanya kebutuhan, mana bedanya keinginan gitu ya. Jadi mungkin bisa dikasih lihat video yang ini ke anak-anak. Saya seneng banget dengan pertanyaan ini karena dari awal memang Risma Ima ini pengen banget supaya anak-anaknya bisa hidup minimalis gitu, mengenal hidup minimalis. Kita nggak bisa paksakan anak-anak kita untuk bisa hidup minimalis, tapi at least kita bisa kasih teladan gitu ya. Misalnya nih kita ajarin mereka untuk bisa bagaimana menghargai barang yang mereka punya. Kemudian bisa juga diajarin dari kayak misalnya mainan ya. Jangan keluarin semua mainannya mereka, satu persatu keluarin supaya mereka nggak bosen. Kadang kalau kita terlalu banyak ngasih barang-barang, ngasih mainan-mainan buat mereka jadi gampang bosan dengan mainan mereka. Akhirnya mereka jadi nggak menghargai gitu. Jadi siasati, keluarin satu mainan biar mereka main sampai bosan, masukin, keluarin lagi mainan yang baru lagi. Itu biasanya membuat mereka jadi kayak punya sesuatu yang baru lagi gitu. Mudah-mudahan tipsnya bisa membantu. Nonton video yang itu ya tadi ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hayati aja. Gloria, gimana ya caranya bikin jadwal beberes? Karena rumah ibu tuh banyak jendela kacanya.
Halo Ibu Yati. Ibu Yati pernah DM saya juga nih. Jadi gini Bu Yati, jadwal beres-beres itu sebetulnya tergantung dari orangnya ya, masing-masing orang beda-beda, masing-masing jenis rumah juga beda-beda, kemudian juga jumlah barang juga pengaruh juga. Semakin sedikit barang yang kita punya, semakin juga sedikit waktu yang kita perlukan buat beres-beres. Kalau kayak saya dan keluarga, kita tinggalnya di rumah yang kecil dan jumlah barangnya sedikit, jadi kita cuma beres-beres pada saat weekend aja. Dan semua anggota keluarga di rumah saya tuh, saya, suami, dan anak-anak, kita punya tugas masing-masing. Kita saling membantu karena kami nggak punya asisten rumah tangga. Kami biasain juga begitu selesai menggunakan suatu barang, itu langsung dibalikin lagi ke tempatnya. Supaya barang di rumah itu nggak berantakan ada di mana-mana. Dan dibiasakan juga kalau misalnya kita lihat sesuatu yang harus diberesin segera. Misalnya kita habis makan langsung cuci piringnya, jangan dibiarkan bertumpuk gitu. Nah dengan begini itu akan sangat membantu jadwal beres-beresnya kita, supaya kita juga jadi punya lebih banyak waktu buat keluarga gitu Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Hana. Bagaimana mengatasi rasa bosan jadi minimalis pemula? Baju itu doang, tas, sepatu itu lagi, barang-barang di rumah udah banyak yang keluar, jadi kayak ada yang hilang gitu. Terus ini pertanyaan yang mirip-mirip juga dari Rifa Hardisa. Kak Glo, setelah 3 tahun menjalani hidup minimalis, kadang saya merasa bosan dan jenuh. Kadang rindu gaya hidup konsumerisme dan hura-hura. Tipsnya dong Kak untuk mengatasi rasa bosan ini. Jadi gini, Bunda Hana dan Rifa Hardisa, jadi sebetulnya kita pada saat menjalani gaya hidup minimalis itu jangan terburu-buru, jangan cuma sekedar mengikuti tren. Jadi pertama-tama begitu tahu tentang gaya hidup minimalis, pelajari dulu ini sebetulnya kenapa sih saya tertarik nih untuk hidup seperti ini gitu ya, gaya hidup ini kenapa gitu. Waktu kita tahu motivasi kita, kemudian kita mulai jalani pelan-pelan, akhirnya kita jadi enjoy, menikmati, gak sembarangan buang-buangin barang semua keluar, akhirnya jadi bajunya tinggal sedikit, sepatu tinggal sedikit, itu aja bosen, gak bisa belanja-belanja lagi. Sebetulnya gak gitu-gitu amat juga gitu ya. Jadi gimana caranya kita menikmati proses itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup minimalis bukan berarti nggak belanja sama sekali gitu ya, boleh aja belanja sih, nggak masalah gitu, cuman kita jadi ngerti kan yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan gitu kan. Nah cuman kalau kamu tanya nih misalnya, Kak Glo pernah gak sih gitu ya beli sesuatu karena kepengen banget gitu, tapi sebetulnya gak kebutuhan, pernah gak? Pernah gitu, pernah aja gitu ya. Ya kadang-kadang kita pengen melakukan sesuatu yang gak biasa gitu, yang ya pengen aja beli, udah beli nih. Begitu beli sampai di rumah, ternyata saya jadi ketawain diri saya sendiri gitu. Ngapain juga dibeli, lucu di toko, sampai di rumah udah gak lucu gitu ya. Harganya mahal, sampai di rumah ternyata ya biasa aja nih ternyata barang ini gitu kan. Karena toko-toko itu kan mereka punya cara mereka sendiri gitu untuk bisa membuat barang itu kelihatan begitu menarik di mata kita. Gak apa-apa kalau bosen, coba aja. Kan sesuatu itu kan bisa karena biasa ya. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu, kebiasaan itu udah terbentuk dalam diri kita, terus kita godain diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang beda gitu. Kalau seandainya kita biasa makan gula gitu ya, terus kita biasakan untuk nggak makan gula dalam beberapa waktu, begitu kita makan gula lagi itu rasanya kayak giung gitu nggak sih, kayak manis banget nih gitu, karena kita udah nggak terbiasa lagi dengan gula gitu. Itu contohnya ya. Kalau kamu bosan, kamu coba sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan keterusan aja gitu. Kamu coba, ntar kamu ketawain diri kamu sendiri kayak saya tadi. Pertanyaan berikutnya ini rada mirip-mirip juga sih sebetulnya, ini nggak ada namanya. Jadi pertanyaan gini, Kak gimana ya, aku udah declutter barang-barang aku, tapi aku malah jadi kangen sama barang yang udah dibuang atau dikasih ke orang lain ya, walaupun sebetulnya aku udah gak butuh barang itu juga sih gitu. Jadi gini, proses decluttering atau proses memilah-milah barang itu jangan dilakukan terburu-buru, tadi aku bilang gitu kan. Jangan buang-buangin barang semuanya waktu kita memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis, tapi proses itu dilakukan pelan-pelan ya. Kita pilah mana barang yang mau kita simpen, mana barang yang mau kita kasih orang, mana barang yang mau kita jual, mana barang yang memang udah harus dibuang
gitu. Tapi ada barang-barang tertentu dalam hidup kita yang sifatnya sentimental, kayak misalnya pemberian dari orang yang disayang, atau kenang-kenangan waktu zaman SMA dulu atau zaman kuliah dulu gitu ya. Nah, untuk barang-barang seperti ini, kalau memang tidak kita perlukan lagi, tipsnya adalah kita bisa foto aja barang itu. Sebelum kita lepaskan, kita foto dulu. Jadi kalau kita kangen, kita bisa lihat lagi fotonya. Oh, saya pernah punya barang ini dari si ini. Saya punya barang ini waktu saya sekolah dulu gitu. Tapi nggak harus kita pegangin terus barang itu. Kita simpen di rumah, membuat dia jadi berdebu, jadi rumah jadi sumpek, jadi berantakan gitu ya. Ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam satu video aja. Nanti jadinya terlalu panjang gitu. Jadi saya bagi ke dua video ya, part pertama yang sekarang sama part yang kedua nanti. Supaya teman-teman nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe supaya kita bisa ketemu lagi nanti di part yang kedua. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab lagi di sana. Untuk yang sudah terjawab di video ini, saya harap semuanya bisa terjawab dengan baik. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Saya senang banget bisa sharing buat kamu hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Oke, thank you for watching teman-teman. Bye!